وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث طويل يصيب به القيامة والصراط. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada akhir hadis yang panjang, yang mana dalam hadis itu beliau menjelaskan tentang hari kiamat dan tentang titian atau sirat. Innallaha yaqulu lil malaikah man wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min khair fa akhrijuhu minan nar fa yukhrijuna khalqan katsira thumma yaqulu ya rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana bih thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khair fa akhrijuhu fa yukhrijuna khalqan katsira ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم بقلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. Artinya, sesungguhnya Allah berfirman kepada para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengurus orang-orang yang ada di dalam neraka. Allah berfirman kepada malaikat itu, barang siapa yang kamu dapatkan dalam hatinya seberat dinar dari kebaikan, maksudnya dari iman, maka keluarkanlah ia dari neraka. Jadi malaikat ini suruh Allah untuk menyeleksi orang-orang yang dalam neraka. Siapa yang ada punya iman, imannya itu seberat dinar, maka mereka diangkat dari neraka. Maka mereka malaikat itu mengeluarkan makhluk yang banyak. Banyak dalam neraka orang-orang yang imannya hanya seberat dinar. Jadi ibaratkan gram, dinar itu kurang lebih 3,5 gram lah. Kemudian mereka malaikat itu berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah kami tinggalkan di dalam neraka seorang pun dari orang yang Engkau suruh kami dengannya. Malaikat lapor kepada Allah, sudah ya Allah, kami periksa orang-orang yang imannya itu hanya seberat dinar dan sudah kami keluarkan mereka dari api neraka itu. Kemudian Allah berfirman lagi, kembalilah wahai malaikat, kembali seleksi lagi. Maka barang siapa yang kamu dapati dalam hatinya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah ia. Maka mereka mengeluarkan makhluk yang banyak. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah kami tinggalkan di dalam neraka seorang pun yang Engkau suruh kami dengannya. Sudah habis diperiksa, yang mana imannya setengah dinar sudah dapat, sudah dikeluarkan mereka itu daripada api neraka. Kemudian dia Allah berfirman lagi, kembalilah. Maka barang siapa yang kamu dapatkan dalam hatinya seberat zarrah, seberat atom. Atom itu bilang kadada kalau ditimbang, cuma ada wujudnya. Anjir orang dahulu mengarti seberat biji sesawi. Nah, itu zarrah.
Karena dahulu mungkin orang hanya bisa menemukan sesuatu yang paling halus itu biji sesawi. Karena zarrah itu artinya sesuatu yang paling halus. Nah, bagian yang paling halus disebut zarrah. Nah, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, zarrah itu sekarang diarti dengan atom. Atom itu artinya juzuk yang paling kecil. Ibarat lawan mata bisa kada melihat kita. Nangaran kayak atom itu. Nah, jadi jar Tuhan kembali ke neraka, cari orang-orang yang barangkali ada imannya seberat atom itu. Maka mereka mengeluarkan makhluk yang banyak. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah kami tinggalkan di dalam neraka seorang pun dari orang yang engkau suruh kami dengannya. Sudah habis juga. Tinggal lagi dalam neraka itu orang-orang yang tidak ada mempunyai iman sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka itu. Jadi menurut pendapat ulama yang membedakan antara iman dan Islam, kan ulama ini ada dua mazhab. Ada yang mengatakan iman itu iya Islam, ada yang mengatakan lagi, termasuk Imam Bukhari itu beliau berpendapat iya iman iya Islam. Itu kata kau dipisahkan. Nah, ada lagi pendapat yang lain, Islam belum tentu beriman. Nah, orang beriman belum tentu Islam. Jadi artinya iman Islam itu bisa menyatu dalam diri seseorang. Contohnya seperti sahabat-sahabat Nabi, kaum muslimin dan muslimat umumnya, itu mereka ada iman, ada Islam. Macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat lain, keluarga Nabi yang lain, nah mereka itu iya Islam, iya iman, iya mukmin, iya muslim. Nah, ada sebagian orang yang hanya mukmin tapi kada Islam. Nah, ini orang mukmin kada ada Islamnya. Nah, ini yang dimaksud dalam kisah kita nih. Ini beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah, percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah, tapi nya sedikit pun kada melaksanakan rukun Islam. Nah, ini disebut mukmin. Mukmin. Tapi ada ujungnya mukmin asi, mukmin yang maksiat. Nah, ini banyak terjadi di zaman Rasulullah itu. Ada orang-orang yang tidak berani mengucapkan syahadat itu. Karena tekanan-tekanan kampung, tekanan keluarga, tekanan daripada tuannya. Hatinya percaya bahwa Tuhannya Allah, Muhammad itu Rasulullah, dia percaya 100%. Cuma kada wani mengucap 2 kalimat syahadat, kada wani sembahyang, apalagi kada wani melaksanakan syariat Islam. Nah, ini orang-orang mukmin. Nah, ini orang ada harapan keluar dari neraka. Karena hatinya beriman kepada Allah, hatinya beriman kepada Rasulullah, imannya ada. Nah, walaupun orang ini kada pernah mengucap 2 kalimat syahadat, walaupun ini orang segala macam, tapi dia beriman. Kada pernah sembahyang, kada pernah puasa, kada bayar zakat, kada naik haji, kada silaturahmi, semuaan kada ada. Cuma takuni siapa Tuhan ikam? Allah. Siapa Nabi engkau? Muhammad Rasulullah. Siapa imam engkau? Al-Quran. Kayak orang juga. Cuma orang sembahyang kada persembahyangan. Nah, ini orang mukmin tapi la muslim, kada muslim. Nah, jadi orang yang mukmin ini bagaimanapun di sisi Allah, akhirnya dia keluar dari neraka karena ada imannya itu. Nah, yang ketiga, ada orang ini muslim tapi kada mukmin.
Sembahyang rajin badan sembahyang, puasa, zakat, haji, 2 kalimat syahadat, muslim. Contohnya kayak Abdullah bin Ubay. Nah, di zaman Nabi di Madinah itu ada orang Abdullah bin Ubay. Nah, ini orang kayak Islam, sembahyang hari raya, umpat kemana-mana, berperang pun umpat lawan Nabi. Tapi seringkali mengecewakan Nabi dalam peperangan itu. Tulakan lawan Nabi perang. Ini ada rombongannya juga nih. Banyak juga orang macam itu. Bukan saya ikut Abdullah bin Ubay, ya ada kelompoknya. Cuma pimpinannya itu Abdullah bin Ubay. Kayaknya umpat berperang lawan Nabi. Kisahnya umpat. Kayaknya di tengah jalan bulikannya mempengaruhi kaum muslimin nih. Oh, kami bulik musuh nih berat, kita pacang kalah di pacang matian benernya kita. Jadi bulikan tengah jalan. Jadi orang Islam yang berbaya kuat imannya terpengaruh jadi bulik juga. Nah, jadi ini orang muslim tapi hatinya kada ada sedikit iman. Nah, ini disebut munafik. Nah, orang ini kekal dalam neraka. Sembahyangnya kada ada artinya, puasanya kada ada artinya, karena ini kada beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ada orang mukmin wa muslim, ada orang mukmin, ada orang muslim biasa saja. Hadis yang kita baca ini ditujukan kepada orang yang mukmin, dia beriman, tapi kada pernah melakukan syariat-syariat Islam. Walaupun sekian ribu tahun mungkin dalam neraka, tapi akhir-akhirnya dikeluarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Modalnya cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pang dalam hati juga diucapkan kada biasa juga. Dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mereka telah menjadi arang, kalawasan dalam neraka menjadi harang. Lalu dia Allah melimparkan mereka ke dalam sebuah sungai di mulut surga yang dinamakan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Nahrul Hayat. Di dalam dunia ada juga ini Nahrul Hayat, cuma kita kada tahu andaknya. Ada yang mengatakan di Majma'ul Bahrain, tempat perhimpunan 2 laut, di mana tempat itu Nabi Khidir menungguinya. Itu ada di situ air namanya Ma'ul Hayat, air hidup. Iwak karing tuh, titikin itu hidup. Iwak ini di wadi. Iwak sudah disiang, buangi parutnya, sudah dimasak. Karena banyu itu hidup. Apalagi manusia. Nah, itu ngarannya Ma'ul Hayat. Nah, itu air kehidupan. Itu urusan Nabi Khidir nang maharagunya. Kan Nabi Musa waktu mencari Nabi Khidir itu membawa iwak, segan bekal di jalan nih. Bukan iwak hidup, iwak yang sudah diproses. Karena dalam perjalanan panjang berjalan jauh, kan iwak hidup kan buruk. Iwaknya sudah disiang, sudah diapa, segala macam. Nah, sampai di situ, di tempat Nabi Khidir itu, cuma Musa kada tahu pada di situ tempatnya Khidir. Istirahat di situ. Nah, kenapa iwak tadi takana percikan Ma'ul Hayat itu? Takana percikannya hidup, lapas iwaknya ke laut. Nah, ujar Tuhan lawan Nabi Musa, di mana ikam kehilangan iwak, disitulah Musa Khidir. Jadi Musa kada sadar, pembantunya kada sadar, jalannya terus jalan sampai berapa jauh jalan, perut lapar, makanan mana iwak tadi, kada ada lagi iwaknya. Uji pembantu ini iwak tadi tergugur di kita singgahan di batu tadi, kita singgah di situ iwak tuh hilang. Nah, ujar Musa, disitulah orang yang kita cari. Nah, karena Allah menyatakan bahwa di mana iwak itu hilang, disitulah Khidir yang mesti dicari itu orangnya. Nah, jadi iwak itu takana Ma'ul Hayat. Nah, di surga itu ada bukan Ma'ul Hayat, Nahrul Hayat, sungainya. Jadi orang-orang neraka yang sudah kayak harang tuh, diculup ke situ, diangkat, saling bungasan jadinya. Saling bungasan.
sungai kehidupan. Maka mereka keluar dari nahrul hayat sebagaimana biji-bijian keluar dari tanah bawaan banjir. Tidakkah kamu melihat biji-bijian itu yang berada di dekat batu dan pohon yang terkena sinar matahari itu berwarna kuning dan berwarna hijau, dan pohon yang terlindung itu berwarna putih? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah engkau pernah mengembala di desa. Nabi pindah hafal mana kisah ini. Padahal sih nggak ada pada suah mengembala di desa-desa itu. Beliau terus bersabda, maka mereka begitu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan tadi, keluar seperti mutiara. Seperti mutiara. Mudah kau dibayangkan kayak mutiara awak. Asalnya harang nih masuk ke situ, diangkat jadi mutiara. Awak kayak mutiara. Maka mereka keluar seperti mutiara, pada leher mereka cincin. Mereka dikenal oleh penghuni surga. Tahu penghuni surga? Ini orang baru. Orang yang sudah sekian ribu tahun di neraka. Ada tanda di lehernya. Ada tanda di leher. Mereka mengatakan, ujar orang surga, mereka ini adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan yang Maha Penyayang, yang memasukkan mereka ke dalam surga tanpa suatu amal yang mereka perbuat dan tidak ada kebaikan yang mereka kerjakan. Ini orang-orang yang dalam dunia kada pernah taat lawan Tuhan, kada pernah berbuat kebaikan sekalipun, kada pernah dalam dunia. Tapi karena Tuhan Maha Penyayang, ini ada iman dalam hatinya, dikeluarkan Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, masuklah ke dalam surga. Jadi Tuhan kepada orang yang dikeluarkan dari sungai tadi, masuklah ke dalam surga. Maka apa yang kamu lihat, maka itu adalah untukmu. Ini surga nah. Nang mana na ikam pandang di situ, ampun ikam. Ada gedung ikam melihat, gedung ikam. Ada bidadari, bidadari ikam. Apa aja ikam melihat tuh, ampun ikam. Maka mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari alam semesta. Asa paharatnya ini sudah. Pada pendudian mau surga nih. Cuma asa paharatnya. Asa paharatnya. Nah begitu napa ikam melihat tuh, ampun ikam. Kayak apa bayangkan kalau dalam dunia kita macam ini kayak apa? Napa nang kita lihat, ampun kita. Bah ada kisah lagi. Nah. Jadi jarangnya Engkau telah berikan kepada kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari alam semesta ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagimu di sisiku sesuatu yang lebih utama daripada ini. Ada lagi dia Tuhan yang baik pada itu, yang kuberikan kepada engkau. Ada lagi. Nah, lalu mereka bertanya, wahai Tuhan kami, apakah sesuatu yang lebih utama dari? Nah, apalagi mengharap pada ini sudah. Apalagi? Maka Allah Ta'ala berfirman, keridhaanku kepadamu. Nah ini yang lebih berharga lagi, keridhaanku kepadamu gitu. Aku ridha dengan kalian. Nah ini kada kau dinilai dengan surga yang semewah apapun, kada kau dinilai dengan keridhaan Tuhan. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu yang dicari keridhaan. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu mencari keridhaan Tuhan. Walaupun mereka hidup susah, mereka hidup sakit, kalau Tuhan ridha itu lebih dari segalanya. Hidup mewah, hidup serba ada, kalau Tuhan kada ridha, kada ada artinya. Nah makanya Tuhan, aku berikan kepada kalian yang lebih dari itu. Napa? Sekalinya keridhaanku. Nah ridha itu lebih dari semua surga. Sampai-sampai orang arif banyak yang berkata, aku lebih mau masuk neraka asalkan Tuhan ridha daripada masuk surga kalau Tuhan kada ridha lawan aku. Nah, keridhaan itu lebih mahal daripada surga. Dalam dunia contohnya,
Kita hidup kayak apa nyamannya. Hakonlah kita rumah mewah, mobil mewah, semuaan apa ada. Kalau Tuhan murka, pilih mana hakunnya. Hidup susah, hidup sakit, tapi Allah ridha. Nah kalau kita ada iman, pasti memilih hidup sakit asal Tuhan ridha. Kalau ada iman tabinya dalam hati kita.